Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman-teman, ada kabar gembira nih untuk kalian semua yang ingin menguji kemampuan berpikir verbal melalui penggunaan bahasa. Institut Riset Nusantara, Yayasan Sentra Kajian Pembangunan Insani akan menyelenggarakan Olimpiade Literasi dengan tema mengembangkan kemampuan berpikir verbal saintifik yang berkarakter. Ayo teman-teman, uji kemampuan berpikir saintifik dan kuatkan karakter kalian melalui keikutsertaan pada 10 jenis mata lomba dalam Olimpiade Literasi ini. Mulai dari menguji kemampuan kalian menerapkan metode saintifik dalam mengkonstruksi dan merekonstruksi teks melalui mata lomba Pina Karante, Satungku Karante, Bakarante, Leng Karante, dan Salin Karante. Kemudian, menguji kemampuan kalian menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam teks melalui mata lomba yaitu Satgas Karate. Lalu menguji kemampuan pemahaman kalian pada strategi dan penggunaan piranti kebahasaan dalam mengkonstruksi atau merekonstruksi teks melalui mata lomba yaitu Sesa Karate, Antena Karate, dan Baswal Karate. Sampai pada menguji kemampuan kalian bekerja sama dalam memformulasi teks melalui mata lomba yaitu Bakte Karate. Teman-temanku pecinta berpikir yang berkarakter keindonesiaan, penerapan metode saintifik adalah penerapan tahapan-tahapan ilmiah dalam mengkonstruksi atau merekonstruksi teks, mulai dari pengumpulan data berupa informasi atau satuan-satuan makna berwujud kata atau kelompok kata, menuju analisis data melalui langkah-langkah. Yang pertama, mengelompokkan data menurut struktur teks yang akan dikonstruksi atau direkonstruksi. Yang kedua, mengubah informasi menjadi kalimat-kalimat tunggal. Yang ketiga, menggabungkan kalimat tunggal satu dengan kalimat tunggal lainnya yang memungkinkan menjadi kalimat majemuk. Yang keempat, menggabungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf pengisi pada setiap struktur teks. Yang kelima, sampai pada penyajian hasil analisis berupa penggabungan semua paragraf pengisi struktur menjadi teks yang utuh dan padu. Perhatikan bagaimana penerapan metode saintifik dalam beberapa mata lomba berikut ini. Mata lomba pertama yaitu Pina Karante. Pina Karante merupakan mata lomba berupa penerapan metode saintifik dalam mengonstruksi dan merekonstruksi teks, yang diawali dengan proses mengumpulkan data berupa informasi atau satuan makna, mengelompokkan data berdasarkan struktur teks yang akan dipilih untuk dikonstruksi, lalu mengubah informasi menjadi pernyataan verbal berupa kalimat-kalimat tunggal. Data berwujud informasi atau satuan makna itu harus berupa kata atau kelompok kata, kecuali pada kegiatan reproduksi teks yang datanya berupa kejadian atau gagasan-gagasan berwujud kalimat tunggal. Nah, pada proses pengumpulan data, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, seperti metode pengamatan, wawancara, percobaan, kepustakaan, dan introspeksi. Pemilihan metode pengumpulan data disesuaikan dengan teks yang akan dikonstruksi. Sekedar contoh, saat ini kami akan mempraktikkan bagaimana mengumpulkan data untuk mengonstruksi teks naratif. Untuk teks genre sastra jenis teks penceritaan seperti teks naratif, maka metode pengumpulan data yang dapat dipilih adalah wawancara atau menanyakan. Wawancara dilakukan terhadap orang atau pelaku yang akan diceritakan dalam bentuk teks naratif tersebut. Untuk itu, pertama-tama kita perlu menyiapkan seperangkat pertanyaan untuk memudahkan proses wawancara. Pertanyaan disusun untuk memperoleh data berupa informasi yang diperlukan untuk mengisi struktur teks naratif, yaitu pengenalan, masalah, dan pemecahan masalah. Pada saat penerapan metode wawancara, peserta yang terdiri atas 3 orang itu masing-masing 1 orang berperan sebagai pengumpul data, 1 orang yang berperan sebagai orang yang diwawancarai yang menjadi sumber data, dan 1 orang sebagai pencatat. Sumber data akan menjadi pelaku dalam cerita. Sebelum dilakukan wawancara, pertama-tama siapkan selembar atau beberapa lembar kertas catatan yang berisi sebuah tabel dengan 3 lajur. Lajur pertama, yaitu paling kiri, berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengisi semua struktur teks. Lajur kedua, yaitu di tengah, berisi jawaban orang yang diwawancarai yang menjadi pelaku cerita. Sedangkan lajur ketiga, yaitu paling kanan, adalah lajur data yang berisi informasi atau satuan makna. Perhatikanlah tabel berikut ini.
Pada lajur pertama, tabel itu memuat daftar pertanyaan. Lajur kedua memuat jawaban atas pertanyaan, dan lajur ketiga memuat data berupa informasi atau satuan makna yang dibutuhkan untuk mengonstruksi teks naratif. Perhatikan bentuk-bentuk pertanyaan yang terdapat pada lajur pertama. Pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 merupakan pertanyaan untuk memperoleh data pengisi struktur teks pengenalan. Pertanyaan nomor 5 merupakan pertanyaan untuk memperoleh data pengisi struktur teks masalah, dan pertanyaan nomor 6 merupakan pertanyaan untuk memperoleh data pengisi struktur teks pemecahan masalah. Jumlah pertanyaan dapat dikembangkan, terutama pertanyaan untuk memperoleh data pengisi struktur masalah dan pemecahan masalah. Perhatikan proses pengumpulan data melalui metode menanyakan atau wawancara berikut ini. Pada sesi wawancara kali ini, saya, Wilma, berperan sebagai penanya. Saya, Tiwi, berperan sebagai narasumber. Saya Tiara berperan sebagai notulen. Baik, langsung saja. Baik, Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan kakak siapa? Nama saya Tiwi. Baik, Kak Tiwi. Kak, apakah peristiwa yang berkesan yang pernah Kakak alami? Peristiwa berkesan yang pernah saya alami ketika saya digigit nyamuk saat sedang memakan biskuit sambil menonton televisi bersama ibu. Baik, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada malam minggu. Pada malam minggu, ya. Di mana peristiwa itu terjadi, Kak? Peristiwa itu terjadi di ruang tengah rumah. Lalu dari peristiwa tersebut, masalah apa yang ditimbulkan? Masalah yang ditimbulkan yaitu di tangan saya muncul bintik-bintik merah yang terasa panas dan gatal. Kemudian setelah muncul bintik-bintik merah tersebut, bagaimana cara Kakak mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu saya meminta tolong ibu untuk mengambilkan obat, lalu ibu mengoleskan obat pada tangan saya sehingga rasa gatal dan panasnya mereda. Oke, Kak, mungkin itu saja cukup untuk informasi yang saya butuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban atas pertanyaan ditulis di kolom jawaban. Perhatikanlah tabel berikut ini. Untuk pertanyaan siapakah nama kamu, jawabannya adalah Tiwi. Pertanyaan apakah peristiwa berkesan yang pernah kamu alami, jawabannya adalah digigit nyamuk saat sedang memakan biskuit sambil menonton televisi bersama ibu. Pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi, jawabannya adalah pada malam minggu. Pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi, jawabannya adalah di ruang tengah rumah Tiwi. Pertanyaan masalah apa yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut, jawabannya adalah pada tangan Tiwi muncul bintik-bintik merah yang terasa panas dan gatal. Dan pertanyaan bagaimana cara mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk tersebut, jawabannya adalah Tiwi meminta tolong pada ibu untuk mengambilkan obat, lalu obatnya dioleskan ibu kepada Tiwi hingga rasa gatal dan panas mereda. Berdasarkan hasil wawancara berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, selanjutnya disari dalam wujud kata atau kelompok kata menjadi data, yaitu informasi-informasi atau satuan-satuan makna yang akan menjadi data untuk mengonstruksi teks naratif. Perhatikan tabel berikut. Perhatikan lajur 3 pada tabel tersebut. Dari hasil wawancara pertanyaan nomor 1, yaitu Tiwi, dapat menjadi data, sehingga menjadi pengisi lajur data. Antara jawaban pertanyaan dalam wawancara dengan data sama wujudnya, karena kebetulan jawaban pertanyaan terdiri atas satu kata, berbeda dengan jawaban pertanyaan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Data yang berupa informasi atau satuan makna itu berwujud kata atau kelompok kata yang disarikan dari jawaban atas pertanyaan. Perhatikan wujud data dari jawaban pertanyaan nomor 3. Satuan bahasa yang dipilih sebagai wujud datanya adalah kelompok kata malam minggu, bukan kelompok kata pada malam minggu, yang menjadi jawaban pertanyaan nomor 3. Meskipun antara jawaban pertanyaan dengan wujud data sama-sama berupa kelompok kata, yang ditetapkan sebagai wujud datanya adalah kelompok kata yang tidak memiliki kata hubung. Dalam kasus itu adalah kata hubung pada.
Kemudian, kegiatan selanjutnya terkait dengan mata lomba Pina Karante adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara tersebut. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan struktur teks yang akan dikonstruksi. Oleh karena teks yang akan dikonstruksi adalah teks naratif yang memiliki struktur pengenalan, masalah, dan pemecahan masalah, maka analisis pengelompokan dilakukan seperti terlihat dalam tabel berikut. Struktur teks pengenalan. Data pengisi struktur teksnya yaitu Tiwi digigit nyamuk, memakan biskuit, nonton televisi, ibu nonton, malam minggu, ruang tengah rumah Tiwi. Struktur teks masalah. Data pengisi struktur teksnya yaitu tangan, Tiwi, muncul bintik-bintik, merah, terasa panas, gatal. Struktur teks pemecahan masalah. Data pengisi struktur teksnya yaitu Tiwi meminta tolong, ibu mengambilkan, obat dioleskan, ibu tangan panas, gatal, mereda. Data yang berupa informasi atau satuan makna yang merupakan jawaban atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4 disatu kelompokkan dalam lajur struktur pengenalan. Sedangkan data yang menjadi jawaban pertanyaan nomor 5 dan nomor 6 masing-masing menjadi pengisi struktur teks masalah dan pemecahan masalah. Setelah mengelompokkan data berdasarkan struktur teks, analisis selanjutnya adalah mengubah data yang berupa informasi atau satuan makna itu menjadi kalimat-kalimat tunggal yang hasilnya sebagai berikut. Struktur teks pengenalan. Data pengisi struktur teksnya yaitu: pertama, malam minggu Tiwi berada di rumah. Kedua, malam minggu ibu Tiwi berada di rumah. Ketiga, Tiwi menonton televisi di ruang tengah. Keempat, ibu Tiwi menonton televisi di ruang tengah. Kelima, Tiwi sedang memakan biskuit. Keenam, ibu sedang memakan biskuit. Ketujuh, tangan Tiwi digigit nyamuk. Struktur teks masalah. Data pengisi struktur teksnya yaitu: pertama, gigitan nyamuk menyebabkan bintik-bintik merah. Kedua, gigitan nyamuk menyebabkan rasa panas. Ketiga, gigitan nyamuk menyebabkan rasa gatal. Struktur teks pemecahan masalah. Data pengisi struktur teksnya yaitu: pertama, Tiwi meminta tolong ibu. Kedua, ibu mengambilkan obat. Ketiga, ibu datang membawa obat. Keempat, ibu mengoleskan obat pada tangan Tiwi. Kelima, rasa gatal mereda. Keenam, rasa panas mereda. Kalimat-kalimat tunggal tersebut memuat satuan-satuan makna yang menjadi data yang telah dikelompokkan berdasarkan struktur teks. Dengan mengubah informasi menjadi kalimat tunggal, maka berakhirlah kegiatan lomba Pina Karante. Mata lomba kedua yaitu Satungku Karante. Satungku Karante merupakan penggabungan antara kalimat tunggal satu dengan kalimat tunggal lainnya yang memungkinkan dapat membentuk kalimat majemuk, serta menggabungkan kalimat majemuk dengan kalimat majemuk lainnya sehingga membentuk paragraf. Mata lomba Satungku Karante ini merupakan analisis lanjutan dari analisis yang dilakukan pada mata lomba Pina Karante. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Struktur pengenalan. Data pengisi struktur teksnya yaitu: pertama, malam minggu Tiwi dan ibu sedang berada di rumah. Kedua, Tiwi dan ibu menonton televisi di ruang tengah. Ketiga, Tiwi dan ibu makan biskuit di ruang tengah. Keempat, tangan Tiwi digigit nyamuk. Struktur masalah. Data pengisi struktur teksnya yaitu: gigitan nyamuk menyebabkan bintik-bintik merah, rasa gatal, dan panas. Struktur pemecahan masalah. Data pengisi struktur teksnya yaitu: pertama, Tiwi meminta tolong ibu untuk mengambilkan obat. Kedua, ibu mengambil obat dan mengoleskannya pada tangan Tiwi. Ketiga, rasa gatal dan panas akibat gigitan nyamuk mereda. Apabila dibandingkan dengan data yang diperoleh sebelumnya, bahwa pada Satungku Karante, kalimat-kalimat tunggal tersebut telah digabungkan satu sama lain, khususnya bagi kalimat-kalimat yang memungkinkan membentuk kalimat majemuk. Pada struktur pengenalan dalam mata lomba Pina Karante terdapat 7 buah kalimat tunggal. Namun, pada mata lomba Satungku Karante dari 7 kalimat itu menjadi 4 kalimat.
Kalimat majemuk pertama merupakan penggabungan antara kalimat tunggal yang pertama dan kedua. Kalimat majemuk kedua merupakan penggabungan kalimat tunggal yang ketiga dan keempat. Dan kalimat majemuk ketiga merupakan penggabungan antara kalimat tunggal yang kelima dan keenam, dengan masing-masing menggunakan konjungsi atau kata hubung dan. Selanjutnya, kalimat keempat merupakan kalimat tunggal yang sama dengan kalimat tujuh pada Pina Karante. Kalimat tersebut tidak memiliki pasangan yang dapat digabung menjadi kalimat majemuk. Kemudian, pada struktur masalah ditemukan satu kalimat majemuk yang merupakan penggabungan antara kalimat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalimat-kalimat tersebut dapat digabung satu sama lain karena memiliki unsur pengisi fungsi sintaksis, yaitu subjek dan predikat yang sama. Adapun pada struktur pemecahan masalah ditemukan 6 kalimat tunggal pada Pina Karante, tetapi pada mata lomba 1 Karante menjadi 3 kalimat majemuk. Kalimat majemuk pertama merupakan penggabungan kalimat tunggal yang pertama dan kedua. Kalimat majemuk kedua merupakan penggabungan kalimat tunggal ketiga dan keempat, dan kalimat majemuk ketiga merupakan penggabungan kalimat tunggal kelima dan keenam. Di samping itu, penggabungan dapat juga dilakukan dengan menggabungkan keenam kalimat tunggal yang mengisi struktur pengenalan. Karena keenam kalimat tersebut memiliki beberapa unsur pengisi fungsi tertentu yang sama, penggabungan kalimat pertama sampai kalimat keenam mengakibatkan terbentuknya kalimat majemuk rampatan. Perhatikan tabel berikut ini. Struktur teks pengenalan, data pengisi struktur teksnya yaitu: pertama, malam minggu, Tiwi dan Ibu sedang berada di rumah menonton televisi sambil memakan biskuit di ruang tengah. Kedua, tangan Tiwi digigit nyamuk. Struktur teks masalah, data pengisi struktur teksnya yaitu: gigitan nyamuk menyebabkan bintik-bintik merah, rasa gatal, dan panas. Struktur teks pemecahan masalah, data pengisi struktur teksnya yaitu: pertama, Tiwi meminta tolong ibu untuk mengambilkan obat. Kedua, ibu mengambil obat dan mengoleskannya pada tangan Tiwi. Ketiga, rasa gatal dan panas akibat gigitan nyamuk mereda. Dari 7 kalimat pengisi struktur pengenalan menjadi 2 kalimat. Paling tidak ada 2 kemungkinan pola penggabungan kalimat-kalimat yang terdapat pada pengisi struktur pengenalan dan dapat dilakukan penggabungan dengan cara lain sesuai gaya tutur yang dikehendaki dengan tidak mengesampingkan data yang ada. Sampai di sini, kegiatan 1 Karante belum berakhir. Dilanjutkan dengan menghubungkan kalimat tunggal dan atau kalimat majemuk yang satu dengan lainnya sehingga membentuk paragraf yang padu atau kohesif. Perhatikan berikut ini. Struktur teks pengenalan, data pengisi struktur teksnya yaitu: pertama, malam minggu Tiwi dan Ibu sedang berada di rumah. Kedua, mereka menonton televisi dan memakan biskuit di ruang tengah. Ketiga, tangan Tiwi digigit nyamuk. Struktur teks masalah, data pengisi struktur teksnya yaitu: gigitan nyamuk menyebabkan bintik-bintik merah, rasa gatal, dan panas. Struktur teks pemecahan masalah, data pengisi struktur teksnya yaitu: pertama, Tiwi meminta tolong ibu untuk mengambilkan obat. Kedua, ibu mengambil obat dan mengoleskannya pada tangan Tiwi. Ketiga, rasa gatal dan panas akibat gigitan nyamuk mereda. Pada struktur pengenalan, terjadi penghubungan kalimat kedua dan ketiga dengan mengganti subjek kalimat pertama dengan kata ganti mereka, sehingga kalimat kedua dan kalimat ketiga menjadi lebih padu dan terkait dengan kalimat pertama. Apabila sudah dapat menghubungkan kalimat tunggal dan atau kalimat majemuk yang satu dengan lainnya sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu, maka berakhirlah kegiatan 1 Karante. Mata lomba selanjutnya adalah mata lomba Bakarante dan Lingkarante. Bakarante yaitu mengonstruksi teks secara tertulis dengan menggabungkan paragraf pengisi semua struktur teks. Adapun Lingkarante yaitu mengonstruksi teks secara lisan atau menggabungkan paragraf pengisi struktur teks secara lisan, menggunakan kata hubung atau konjungsi antar kalimat dan atau antar paragraf, atau menggunakan strategi linguistik lainnya sehingga membentuk teks yang utuh. Kedua mata lomba ini esensinya sama, yaitu sama-sama menghasilkan teks yang utuh.
Hanya bedanya pada medium pengungkapannya. Perhatikan contoh berikut ini. Pada malam minggu, Tiwi dan ibu sedang berada di rumah. Mereka menonton televisi dan memakan biskuit di ruang tengah. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan Tiwi digigit nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan bintik-bintik merah dan terasa gatal dan panas. Tiwi meminta tolong ibu untuk mengambil obat. Ibu mengambil obat dan mengoleskannya pada tangan Tiwi. Rasa panas dan gatal akibat gigitan nyamuk mereda. Perhatikan teks yang dihasilkan melalui penggabungan paragraf di atas. Pada awal kalimat, diberi penegasan waktu terjadinya peristiwa diberi kata pada. Kemudian, untuk menunjukkan spesifikasi waktu terjadinya peristiwa yang dipandang tidak lazim oleh pencerita, diberi penanda berupa kelompok kata saat sedang asik menonton, dan keterangan peristiwa itu terjadi tanpa disengaja dengan menggunakan kata tiba-tiba. Penggabungan antar paragraf untuk membentuk teks naratif di atas dapat pula diungkapkan dengan cara lain, seperti berikut ini. Pada malam minggu, Tiwi dan ibu berada di ruang tengah rumahnya. Mereka sedang menonton televisi sambil memakan biskuit. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan Tiwi digigit nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan bintik-bintik merah yang terasa gatal dan panas di tangan Tiwi. Tiwi meminta tolong pada ibunya untuk mengambil obat. Ibu Tiwi segera mengambil obat dan dioleskan pada tangan Tiwi. Akhirnya rasa gatal dan panas tersebut mereda. Pada konstruksi teks naratif di atas, pengungkapannya sedikit berbeda dengan konstruksi teks naratif sebelumnya. Pencerita ingin mempertegas posisi pelaku cerita saat berada di rumah dengan memindahkan kelompok kata di ruang tengah yang terdapat pada kalimat kedua. Pada konstruksi teks naratif sebelumnya dipindahkan ke kalimat pertama. Untuk memperlihatkan adanya rentetan kejadian yang diceritakan dalam teks naratif versi kedua itu, ditambahkan kata segera dan konjungsi kronologis akhirnya, masing-masing pada kalimat ke-6 dan ke-7. Sampai pada tahap ini, berakhirlah pelaksanaan kegiatan untuk mata lomba Lingkaranti dan Bakaranti. Mata lomba kelima yaitu Sategas Karanti. Sategas Karanti merupakan mata lomba menemukan dan menjelaskan makna teks. Untuk menjelaskan makna teks dapat dilakukan dengan menganalisis konteks sosial yang melatar belakangi lahirnya teks, yang meliputi medan wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana. Dan wacana merujuk pada hal yang sedang terjadi atau pada sifat tindakan sosial yang sedang berlangsung, apa yang sesungguhnya sedang disibukkan oleh para pelibat yang di dalamnya bahasa terlibat. Adapun pelibat wacana merujuk pada orang-orang yang mengambil peran, pada sifat pribadi, kedudukan, dan peran mereka. Jenis-jenis hubungan peran apa yang terdapat di antara para pelibat, termasuk hubungan-hubungan tetap atau sementara, rangkaian keseluruhan hubungan-hubungan secara kelompok memiliki arti penting atas keterlibatan mereka. Kemudian, sarana wacana merujuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa. Hal yang diharapkan para pelibat atas peran bahasa dalam situasi itu, organisasi simbolik teks, kedudukan yang dimilikinya, dan fungsi dalam konteks termasuk salurannya, dituturkan atau ditulis, dan juga media retorikanya. Perhatikan kembali teks naratif berikut ini. Pada malam minggu, Tiwi dan ibu berada di ruang tengah rumahnya. Mereka sedang menonton televisi sambil memakan biskuit. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan Tiwi digigit nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan bintik-bintik merah yang terasa gatal dan panas di tangan Tiwi. Tiwi meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan obat. Ibu Tiwi segera mengambil obat dan dioleskan pada tangan Tiwi. Akhirnya rasa gatal dan panas tersebut mereda. Dari sudut medan wacana, teks tersebut berupa penceritaan kejadian yang tidak menyenangkan, tidak lazim atau luar biasa yang tidak seharusnya terjadi pada saat bersamaan dengan kejadian lain yang oleh pelibat atau masyarakat umum dimaksudkan untuk bersenang-senang. Kejadian menyenangkan, menonton televisi sambil menikmati makanan ringan biskuit, ditimpa dengan kejadian yang kurang menyenangkan berupa gigitan nyamuk dengan segala akibatnya.
Dari sudut pelibat wacana adalah perorangan atau anggota yang ditujukan kepada khalayak atau masyarakat. Adapun dari sudut pandang sarana wacana adalah dituturkan atau ditulis untuk diceritakan dengan mengikuti struktur tetap yang bersifat penceritaan atau naratif. Sampai pada penguraian makna teks dengan melibatkan 3 komponen konteks situasi, medan wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana, maka berakhirlah kegiatan mata lomba Sategas Karante. Mata lomba ke-6 yaitu Sesa Karante. Sesa Karante merupakan kegiatan menguraikan teks berdasarkan struktur teks dan mengurai satuan kebahasaan pengisi struktur teks berupa jenis dan asal kalimat pengisi struktur teks. Pada perlombaan ini akan disediakan sebuah teks untuk diuraikan berdasarkan struktur pengisi teksnya. Pada video ini, teks yang menjadi contoh adalah teks naratif. Berikut contoh teks naratif. Tiwi dan ibu pada malam minggu sedang berada di ruang tengah rumahnya. Mereka sedang menonton televisi sambil memakan biskuit bersama-sama. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan Tiwi digigit nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan bintik-bintik merah di tangan Tiwi. Tangan Tiwi terasa gatal dan panas. Oleh karena itu, Tiwi meminta tolong pada ibunya untuk diambilkan obat. Ibu Tiwi segera mengambil obat dan dioleskan pada tangan Tiwi. Akhirnya, rasa gatal dan panas tersebut mereda. Teks naratif terdiri atas 3 struktur pengisi teks, yaitu pengenalan, masalah, dan pemecahan masalah. Teks naratif ini akan kita uraikan berdasarkan struktur pengisi teksnya. Berikut hasil penguraian teks naratif di atas berdasarkan struktur pengisi teks. Struktur pengisi teks pengenalan yaitu pada malam minggu, Tiwi dan ibu berada di ruang tengah rumahnya. Mereka sedang menonton televisi sambil memakan biskuit. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan Tiwi digigit nyamuk. Struktur pengisi teks masalah yaitu gigitan nyamuk tersebut menyebabkan bintik-bintik merah yang terasa gatal dan panas di tangan Tiwi. Struktur pengisi teks pemecahan masalah yaitu Tiwi meminta tolong pada ibunya untuk mengambil obat. Ibu Tiwi segera mengambil obat dan dioleskan pada tangan Tiwi. Akhirnya rasa gatal dan panas tersebut mereda. Dapat dilihat informasi pengisi struktur naratif, mulai dari struktur pengenalan yang berisi tentang tokoh, tempat dan waktu kejadian, serta peristiwa yang memicu masalah. Kemudian, struktur masalah yang diisi dengan dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Dan pada struktur pemecahan masalah diisi dengan bagaimana cara menangani masalah yang timbul akibat peristiwa tersebut. Setelah selesai menguraikan teks berdasarkan struktur pengisi teks, maka kegiatan selanjutnya untuk mata lomba Sesa Karante adalah menguraikan jenis kalimat pengisi setiap struktur teks. Pada struktur pengenalan diisi oleh 3 buah kalimat majemuk. Kalimat pertama dan kedua merupakan kalimat majemuk setara, sedangkan kalimat ketiga adalah kalimat majemuk bertingkat yang ditandai dengan penggunaan tanda baca koma yang memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat pada kalimat majemuk bertingkat yang anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Kalimat majemuk setara pertama berasal dari 2 kalimat tunggal, yaitu pertama, malam minggu Tiwi berada di rumah, dan kedua, malam minggu ibu Tiwi berada di rumah. Adapun kalimat majemuk kedua berasal dari 4 kalimat tunggal, yaitu pertama, Tiwi menonton televisi di ruang tengah, kedua, ibu Tiwi menonton televisi di ruang tengah, ketiga, Tiwi sedang memakan biskuit, dan keempat, ibu sedang memakan biskuit. Kemudian, kalimat majemuk bertingkat tersebut dibentuk melalui penambahan anak kalimat pengganti keterangan, yaitu saat sedang asik menonton televisi. Struktur masalah diisi oleh sebuah kalimat majemuk setara yang berasal dari 3 kalimat tunggal. Pertama, gigitan nyamuk menyebabkan bintik-bintik merah. Kedua, gigitan nyamuk menyebabkan rasa panas. Dan ketiga, gigitan nyamuk menyebabkan rasa gatal. Struktur pemecahan masalah diisi oleh 3 kalimat majemuk yang berasal dari 2 kalimat tunggal dari 6 kalimat tunggal pengisi struktur pemecahan masalah. Pertama, Tiwi meminta tolong ibu. Kedua, ibu mengambilkan obat.
Ketiga, ibu datang membawa obat. Keempat, ibu mengoleskan obat pada tangan Tiwi. Kelima, rasa gatal mereda. Keenam, rasa panas mereda. Dengan berakhirnya uraian tentang struktur dan jenis-jenis kalimat pengisi struktur teks tersebut, maka berakhirlah kegiatan mata lomba Sesa Karante. Mata lomba ketujuh yaitu Pangkenang Karante. Pangkenang Karante merupakan mata lomba mengidentifikasi strategi kebahasaan atau penggunaan konjungsi dan repetisi untuk menjaga kohesivitas atau koherensi gagasan dalam teks. Perhatikan teks berikut. Pada malam minggu, Tiwi dan ibu berada di ruang tengah rumahnya. Mereka sedang menonton televisi sambil memakan biskuit bersama-sama. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan Tiwi digigit nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan bintik-bintik merah di tangan Tiwi. Tangan Tiwi terasa gatal dan panas. Oleh karena itu, Tiwi meminta tolong pada ibunya untuk mengambilkan obat. Ibu Tiwi segera mengambil obat dan dioleskan pada tangan Tiwi. Akhirnya rasa gatal dan panas tersebut mereda. Ada dua strategi linguistik yang digunakan penulis untuk menghasilkan teks tersebut, yaitu strategi konjungsi dan strategi repetisi atau pengulangan. Strategi konjungsi diperlihatkan dengan penggunaan konjungsi dan pada kalimat pertama, kelima, dan terakhir. Konjungsi dan merupakan konjungsi intrakalimat yang menggabungkan klausa berkedudukan setara menjadi sebuah kalimat majemuk setara. Pada kalimat majemuk yang menggunakan konjungsi dan berasal dari klausa yang memiliki kedudukan setara sehingga dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat majemuk. Selanjutnya, kelompok kata oleh karena itu merupakan konjungsi antar kalimat yang menyatakan akibat atau kausalitas yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, konjungsi akhirnya merupakan konjungsi temporal yang digunakan untuk memperlihatkan hubungan kronologis antar kejadian atau peristiwa yang satu dengan peristiwa atau kejadian lainnya. Adapun strategi repetisi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu repetisi bentuk dan repetisi makna. Repetisi bentuk ditemukan berupa pengulangan. Misalnya, pengulangan kata Tiwi pada kalimat digunakan untuk menghubungkan kalimat 1, 3, 4, 5. Pengulangan kata menonton untuk menghubungkan kalimat 2 dan 3. Pengulangan kata nyamuk dan kata gigit atau gigitan untuk menghubungkan kalimat 6 dan 7. Pengulangan kelompok kata panas dan gatal untuk menghubungkan kalimat 5 dengan 8. Selain repetisi bentuk, juga digunakan repetisi makna atau semantik. Penggunaan kata mereka pada kalimat kedua merupakan pengulangan kelompok kata Tiwi dan ibu yang bersifat anaforis. Maknanya diulang dalam bentuk yang berbeda, termasuk dalam pengulangan makna ini adalah kata bersama-sama yang digunakan untuk merujuk pada individu yang sama, yaitu Tiwi dan ibu. Penggunaan kata tersebut juga bersifat merujuk pada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Dengan berakhirnya identifikasi pilihan strategi linguistik atau kebahasaan menandai berakhirnya kegiatan mata lomba Pangkenang Karante. Selanjutnya, mata lomba ke-8 yaitu Salin Karante. Salin Karante merupakan kegiatan mengubah atau mengkonversi jenis teks tertentu yang telah dikonstruksi ke dalam jenis teks yang lain. Dengan kata lain, mata lomba Salin Karante merupakan kegiatan merekonstruksi teks berdasarkan teks yang telah ada atau telah dikonstruksi menjadi jenis teks yang lain. Data yang terdapat pada teks sebelumnya dapat dikurangi dan dapat ditambah sesuai keperluan teks baru yang hendak direkonstruksi. Sebagai contoh, teks naratif yang telah dihasilkan sebelumnya dapat diubah menjadi teks lainnya, seperti teks cerita ulang, teks anekdot, dan teks eksemplum. Pada kesempatan ini akan dicontohkan cara mengkonversi teks naratif menjadi teks eksemplum. Antara teks naratif dan teks eksemplum memiliki struktur yang berbeda. Pada teks naratif terdapat struktur pengenalan,
masalah, dan pemecahan masalah. Sedangkan pada teks exemplum terdapat struktur pengenalan, kejadian atau insiden, dan interpretasi atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Langkah-langkah yang dilalui dalam mata lomba saling karante adalah tersedianya teks awal yang menjadi sumber data. Selanjutnya, berdasarkan teks awal tersebut dilakukan analisis saintifik. Analisis saintifik ditujukan untuk menemukan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam teks berbentuk kalimat tunggal. Tidak boleh mengandung konjungsi atau kata hubung intrakalimat. Tidak boleh juga terdapat kata yang bersifat analitis seperti kata tersebut, dia, ia, nya, mereka, dan sebagainya. Pada saat merekonstruksi teks naratif menjadi teks exemplum, kejadian-kejadian yang ditemukan pada teks naratif dapat ditambahkan dengan kejadian lain yang sesuai dengan kebutuhan rekonstruksi teks baru. Perhatikan teks berikut ini yang menjadi sumber data. Pada malam minggu, Tiwi dan ibu berada di ruang tengah rumahnya. Mereka sedang menonton televisi sambil memakan biskuit. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan Tiwi digigit nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan bintik-bintik merah di tangan Tiwi. Tangan Tiwi terasa gatal dan panas. Oleh karena itu, Tiwi meminta tolong pada ibunya untuk mengambilkan obat. Ibu Tiwi segera mengambil obat dan mengoleskannya pada tangan Tiwi. Akhirnya, rasa gatal dan panas tersebut mereda. Siapkan kartu data dalam bentuk tabel yang memuat dua lajur. Lajur pertama berisi teks awal yang dipenggal menurut kalimat-kalimat pembentuknya, dan lajur kedua berisi data yang berwujud kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam bentuk kalimat tunggal tanpa memiliki konjungsi atau bentuk gramatikal lainnya. Perhatikan berikut ini. Sumber data atau teks awal pertama, pada malam minggu Tiwi dan ibu berada di ruang tengah rumahnya. Yang menjadi data yaitu pertama, malam minggu Tiwi berada di ruang tengah rumah. Kedua, malam minggu ibu berada di ruang tengah. Kedua, mereka sedang menonton televisi sambil memakan biskuit. Yang menjadi datanya yaitu pertama, Tiwi sedang menonton televisi. Kedua, ibu sedang menonton televisi. Ketiga, Tiwi sedang memakan biskuit. Keempat, ibu sedang memakan biskuit. Ketiga, saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan Tiwi digigit nyamuk. Yang menjadi data yaitu tangan Tiwi digigit nyamuk saat sedang menonton. Keempat, gigitan nyamuk tersebut menyebabkan bintik-bintik merah di tangan Tiwi. Yang menjadi datanya yaitu gigitan nyamuk menyebabkan bintik-bintik merah di tangan Tiwi. Kelima, tangan Tiwi terasa gatal dan panas. Yang menjadi datanya yaitu pertama, tangan Tiwi terasa gatal. Kedua, tangan Tiwi terasa panas. Keenam, oleh karena itu, Tiwi meminta tolong pada ibunya untuk mengambilkan obat. Yang menjadi datanya yaitu Tiwi meminta tolong pada ibu untuk mengambilkan obat. Ketujuh, ibu Tiwi segera mengambil obat dan mengoleskannya pada tangan Tiwi. Yang menjadi datanya yaitu pertama, ibu Tiwi segera mengambil obat. Kedua, ibu Tiwi segera mengoleskan obat pada tangan Tiwi. Kedelapan, akhirnya rasa gatal dan panas tersebut mereda. Yang menjadi datanya yaitu pertama, rasa gatal mereda. Kedua, rasa panas mereda. Teks awal yang menjadi sumber data tersebut dibentuk dari 8 kalimat. Berdasarkan 8 kalimat itu diperoleh data berupa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sebanyak 15 kalimat tunggal. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data itu berdasarkan struktur teks yang akan direkonstruksi. Dalam hal ini, direkonstruksi dengan mengkonversinya menjadi teks exemplum, sehingga terlihat berikut ini. Struktur teks sasaran, pengenalan, datanya yaitu pertama, malam minggu Tiwi berada di ruang tengah rumah. Kedua, malam minggu ibu berada di ruang tengah. Ketiga, Tiwi sedang menonton televisi. Keempat, ibu sedang menonton televisi. Kelima, Tiwi sedang memakan biskuit. Keenam, ibu sedang memakan biskuit. Ketujuh, tangan Tiwi digigit nyamuk saat menonton. Kedelapan, Tiwi meminta tolong ibu untuk mengambil obat.
Insiden, datanya yaitu Ibu Tiwi segera mengambil obat. Interpretasi, yaitu datanya belum ada. Data yang diperoleh dari teks yang menjadi sumbernya tidak memenuhi untuk membuat teks exemplum, terutama untuk kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pengisi struktur insiden dan interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan tambahan kejadian atau peristiwa baru. Untuk menambahkan kejadian atau peristiwa baru, perlu ditetapkan dulu kejadian yang manakah yang akan dijadikan titik tolak untuk dianggap sebagai kejadian tidak lazim yang dapat memunculkan insiden. Untuk contoh ini, titik tolak peristiwa atau kejadian yang dipandang luar biasa atau tidak lazim adalah kejadian Ibu Tiwi segera mengambil obat. Insiden akan ditekan pada keterburu-buruan dalam tindakan ibu saat mengambil obat. Atas dasar itulah, pengisi struktur teks interpretasi dapat memuat pesan moral untuk tidak melakukan tindakan dengan tergesa-gesa. Dengan demikian, beberapa kejadian atau peristiwa yang akan mengisi struktur insiden dan interpretasi dapat dilihat berikut ini. Struktur teks sasaran pengenalan. Datanya yaitu: pertama, malam minggu Tiwi berada di ruang tengah rumah. Kedua, malam minggu ibu berada di ruang tengah rumah. Ketiga, Tiwi sedang menonton televisi. Keempat, ibu sedang menonton televisi. Kelima, Tiwi sedang memakan biskuit. Keenam, ibu sedang memakan biskuit. Ketujuh, tangan Tiwi digigit nyamuk saat menonton. Kedelapan, Tiwi meminta tolong ibu untuk mengambil obat. Insiden yang menjadi datanya yaitu: pertama, Ibu Tiwi segera mengambil obat. Kedua, Ibu Tiwi mengambil obat dengan tergesa-gesa. Ketiga, Ibu Tiwi menabrak ujung meja. Keempat, Ibu Tiwi terjatuh. Kelima, Ibu Tiwi berusaha bangkit. Keenam, Ibu Tiwi berusaha menghampiri Tiwi. Ketujuh, Ibu Tiwi berusaha mengoleskan obat di tangan Tiwi. Kedelapan, Ibu Tiwi tidak mampu mengangkat tubuh. Kesembilan, tubuh Ibu Tiwi kegemukan. Kesepuluh, Ibu Tiwi tergeletak di lantai. Kesebelas, Ibu Tiwi tidak sadarkan diri. Interpretasi yang menjadi datanya yaitu: pertama, kejadian yang menimpa Ibu Tiwi akibat ulah Ibu Tiwi. Kedua, Ibu Tiwi suka mengerjakan pekerjaan dengan terburu-buru. Setelah semua data yang diperlukan untuk mengisi struktur teks tujuan rekonstruksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggabungkan kalimat yang satu dengan kalimat lain yang memungkinkan membentuk kalimat majemuk, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Struktur teks sasaran pengenalan yang menjadi datanya yaitu: pertama, malam minggu Tiwi dan ibu berada di ruang tengah rumah. Kedua, Tiwi dan ibu menonton televisi sambil memakan biskuit. Ketiga, tangan Tiwi digigit nyamuk saat menonton. Keempat, Tiwi meminta tolong ibu untuk mengambil obat. Insiden yang menjadi datanya yaitu: pertama, Ibu Tiwi segera mengambil obat. Kedua, Ibu Tiwi mengambil obat dengan tergesa-gesa. Ketiga, Ibu Tiwi menabrak ujung meja dan terjatuh. Keempat, Ibu Tiwi berusaha bangkit dan menghampiri Tiwi untuk mengoleskan obat pada tangan Tiwi. Kelima, Ibu Tiwi tidak berdaya mengangkat tubuhnya karena kegemukan. Keenam, Ibu Tiwi tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Interpretasi yang menjadi datanya yaitu: kejadian yang menimpa Ibu Tiwi akibat dari ulahnya sendiri. Ibu Tiwi suka mengerjakan pekerjaan dengan tergesa-gesa. Sampai di sini, analisis data untuk menggabungkan kalimat-kalimat pengisi semua struktur teks belum terlihat padu, karena masih terdapat beberapa kalimat yang dapat digabungkan dengan menggunakan strategi linguistik tertentu. Misalnya, menggabungkan kalimat 1 dan 2 pada pengisi struktur pengenalan dengan menggunakan pronominal anaforis, yaitu mereka. Memperluas kalimat 3 pada struktur pengenalan menjadi kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti keterangan, yaitu saat menonton menjadi pada saat menonton televisi. Dengan menempatkan anak kalimat pengganti keterangan mendahului induk kalimat, sehingga satuan pengisi struktur pengenalan menjadi: pada malam minggu Tiwi dan ibunya berada di ruang tengah rumah.
Mereka menonton televisi sambil memakan biskuit. Saat asik menonton televisi, tangan Tiwi digigit nyamuk. Tiwi meminta tolong ibu untuk mengambil obat. Selanjutnya, kalimat yang terdapat pada struktur insiden dapat dihubungkan. Kalimat pertama dan kedua pada struktur insiden tersebut dapat dihubungkan dengan menggunakan oleh karena. Hal itu disebabkan antara gagasan pada kalimat pertama dan kedua memiliki relasi kausalitas atau sebab akibat. Begitu pula pada kalimat keempat, pengisi struktur insiden dapat diberikan konjungsi yang mempertentangkan namun untuk menggambarkan hubungan yang mempertentangkan antara kalimat ketiga dengan kalimat keempat. Disertai dengan menghubungkan kalimat kedua dan ketiga dengan mengganti frase Ibu Tiwi dengan pronomina anaforis ia, sehingga diperoleh paragraf pengisi struktur insiden berikut. Ibu Tiwi segera mengambil obat. Oleh karena Ibu Tiwi mengambil obat dengan tergesa-gesa, ia menabrak ujung meja dan terjatuh. Ibu Tiwi berusaha bangkit dan menghampiri Tiwi untuk mengoleskan obat pada tangan Tiwi. Namun, Ibu Tiwi tidak berdaya mengangkat tubuhnya karena kegemukan. Ibu Tiwi tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Kemudian, untuk mengisi struktur interpretasi, perlu diberi konjungsi temporal akhirnya untuk memperlihatkan relasi kronologis antara kejadian-kejadian yang terdapat pada pengisi struktur teks sebelumnya dengan kejadian yang menjadi konsekuensinya pada struktur interpretasi. Dengan demikian, diperoleh teks eksemplum hasil rekonstruksi dengan mengkonversi teks naratif menjadi teks eksemplum berikut ini. Pada malam minggu, Tiwi dan ibunya berada di ruang tengah rumah. Mereka menonton televisi sambil memakan biskuit. Saat asik menonton televisi, tangan Tiwi digigit nyamuk. Tiwi meminta tolong ibu untuk mengambil obat. Ibu Tiwi segera mengambil obat. Oleh karena Ibu Tiwi mengambil obat dengan tergesa-gesa, ia menabrak ujung meja dan terjatuh. Ibu Tiwi berusaha bangkit dan menghampiri Tiwi untuk mengoleskan obat pada tangan Tiwi. Namun, Ibu Tiwi tidak berdaya mengangkat tubuhnya karena kegemukan. Ibu Tiwi tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Akhirnya, kejadian yang menimpa Ibu Tiwi karena ulah Ibu Tiwi sendiri yang suka melakukan pekerjaan tergesa-gesa. Rekonstruksinya teks eksemplum sebagai wujud konversi teks naratif, maka berakhirlah kegiatan lomba salin karanti. Kemudian mata lomba ke-9 yaitu Baswal Karante. Baswal Karante merupakan mata lomba berdiskusi secara resiprokal tentang ihwal teks antar kelompok, saling bertanya dan menjawab pertanyaan. Pada lomba ini, setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk mengambil lot yang berisi jenis teks yang sudah disediakan untuk didiskusikan lintas kelompok peserta. Diskusi difokuskan pada struktur teks, mana teks, strategi linguistik yang digunakan untuk mengonstruksi teks, baik berupa konjungsi maupun repetisi. Untuk mata lomba yang terakhir adalah mata lomba Bakadek Karanti. Seperti namanya, Bakadek yang berarti bermain, maka pada mata lomba ini para peserta yang terdiri minimal 3 orang akan bermain peran sesuai dengan data yang diperoleh dari pembagian. Mata lomba ini dimulai dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode yang sesuai dengan teks yang akan dikonstruksi atau direkonstruksi. Untuk kesempatan ini akan dicontohkan teks yang akan dikonstruksi adalah teks naratif. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data berupa informasi digunakan metode wawancara. Kemudian, data yang berupa informasi yang telah dikumpulkan dibagikan kepada setiap anggota kelompok untuk dianalisis menjadi kalimat-kalimat tunggal dan atau kalimat majmuk. Setiap orang tidak boleh mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kalimat yang letaknya berurutan dalam keseluruhan pengisi teks. Setiap orang dalam tim bertanggung jawab membuat kalimat sesuai data yang diperoleh dari pembagian. Setiap orang dalam kelompok akan secara bersama-sama dengan berganti peran melalui pertukaran posisi dalam urutan permainan sesuai dengan urutan kalimat yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengonstruksi teks. Peserta yang mendapatkan informasi pertama mengambil posisi di depan, kemudian menyebutkan kalimat tunggal yang menjadi tanggung jawabnya, dan dilanjutkan oleh anggota yang lain yang mendapatkan informasi kedua, dan begitu seterusnya sehingga tercipta sebuah teks yang utuh.
Ada 3 tahap permainan, yaitu tahap pertama mengubah data menjadi kalimat-kalimat tunggal, tahap kedua mengubah kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk bagi kalimat-kalimat yang memungkinkan untuk digabung, dan tahap ketiga menggabungkan semua kalimat menjadi teks yang utuh dengan menggunakan strategi linguistik tertentu. Di antara setiap tahap permainan, diberi waktu 10 menit untuk mendiskusikan kalimat yang dibuat dan menentukan peran serta posisi setiap anggota dalam permainan. Berikut ini contoh penerapan jenis mata lomba ini. Pada sesi wawancara kali ini, saya, Wilma, berperan sebagai penanya. Saya, Tiwi, berperan sebagai narasumber. Saya Tiara berperan sebagai notulen. Baik, langsung saja. Baik Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan kakak siapa? Nama saya Tiwi. Baik Kak Tiwi. Kak, apakah peristiwa yang berkesan yang pernah Kakak alami? Peristiwa berkesan yang pernah saya alami ketika saya digigit nyamuk saat sedang memakan biskuit sambil menonton televisi bersama ibu. Baik, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada malam minggu. Pada malam minggu, ya. Di mana peristiwa itu terjadi, Kak? Peristiwa itu terjadi di ruang tengah rumah. Lalu dari peristiwa tersebut masalah apa yang ditimbulkan? Masalah yang ditimbulkan yaitu di tangan saya muncul bintik-bintik merah yang terasa panas dan gatal. Kemudian setelah muncul bintik-bintik merah tersebut, bagaimana cara Kakak mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu saya meminta tolong ibu untuk mengambilkan obat, lalu ibu mengoleskan obat pada tangan saya sehingga rasa gatal dan panasnya mereda. Oke Kak, mungkin itu saja cukup untuk informasi yang saya butuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapatkan data-data seperti nyamuk, memakan biskuit, malam minggu, tangan, gatal, meminta tolong. Digigit, menonton televisi, ruang tengah, TV, terasa, ibu dioleskan. Ibu nonton, rumah TV, muncul bintik-bintik, panas, mengambilkan obat, meredam. Setelah melakukan diskusi, dari data-data yang kami dapatkan, kami membuat kalimat-kalimat tunggal seperti malam minggu TV berada di rumah, ibu TV sedang menonton di ruang tengah, tangan TV digigit nyamuk, gigitan nyamuk menyebabkan rasa gatal, ibu mengambilkan obat, rasa gatal mereda. Malam minggu, ibu TV berada di rumah, TV sedang memakan biskuit, gigitan nyamuk menyebabkan bintik-bintik merah, TV meminta tolong ibu mengoleskan obat pada tangan TV. TV sedang menonton TV di ruang tengah, ibu sedang memakan biskuit, gigitan nyamuk menyebabkan rasa panas, ibu datang membawa obat, rasa panas mereda. Setelah melakukan diskusi, kalimat-kalimat tunggal yang telah kami buat sebelumnya kami gabungkan menjadi kalimat-kalimat majemuk seperti malam minggu, TV dan ibu sedang berada di rumah. Gigitan nyamuk menyebabkan bintik-bintik merah, rasa gatal dan panas. Rasa gatal dan panas akibat gigitan nyamuk mereda. Mereka menonton televisi dan memakan biskuit di ruang tengah. TV meminta tolong ibu untuk mengambilkan obat. Tangan TV digigit nyamuk, ibu mengambilkan obat dan mengoleskannya pada tangan TV. Setelah membuat kalimat-kalimat majemuk dan berdiskusi mengenai struktur teks naratif, untuk struktur pengenalan terisi pada malam minggu, TV dan ibu sedang berada di ruang tengah rumahnya. Mereka sedang menonton televisi sambil memakan biskuit. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan TV digigit nyamuk. Untuk struktur masalah berisi gigitan nyamuk menyebabkan bintik-bintik merah yang terasa gatal dan panas di tangan TV. Untuk pengisi struktur pemecahan masalah, TV meminta tolong ibunya untuk diambilkan obat. Ibu TV segera mengambilkan obat dan dioleskannya pada tangan TV. Akhirnya rasa gatal dan panas mereda. Dari ketiga struktur teks tersebut, kami membuatnya menjadi teks naratif yang utuh.
Pada malam minggu, Tiwi dan Ibu sedang berada di ruang tengah rumahnya. Mereka sedang menonton televisi sambil memakan biskuit. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan Tiwi digigit nyamuk. Gigitan nyamuk menyebabkan bintik-bintik merah yang terasa gatal dan panas di tangan Tiwi. Tiwi meminta tolong ibunya untuk mengambilkan obat. Ibu Tiwi segera mengambilkan obat dan dioleskannya pada tangan Tiwi. Akhirnya rasa panas dan gatal meredak. Secara utuh, teks naratif itu akan berbunyi, pada malam minggu, Tiwi dan Ibu sedang berada di ruang tengah rumahnya. Mereka sedang menonton televisi sambil memakan biskuit. Saat sedang asik menonton televisi, tiba-tiba tangan Tiwi digigit nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan bintik-bintik merah yang terasa gatal dan panas di tangan Tiwi. Tiwi meminta tolong ibu untuk diambilkan obat. Ibu segera mengambil obat dan mengoleskannya pada tangan Tiwi. Akhirnya, rasa gatal dan panas akibat gigitan nyamuk tersebut mereda. Teman pecinta berpikir yang berkarakter keindonesiaan, dengan berakhirnya penjelasan tentang 10 jenis mata lomba tadi, saya Yuskin Tiara Putri akan menutup penjelasan tentang mata lomba ini. Selamat mengasah kreativitas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.